Saya yakin orang yang datang pada pagi hari ini adalah benar-benar orang yang setia. Amin. Seperti renungan yang di-share sama Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Bilangan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi jika yang lain tidak setia dan tidak taat, maka kita harus tetap setia dan taat kepada janji firman Tuhan. Supaya apa? Janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Yes, siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara saya undang bagi berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan karena kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini. Angkat tanganmu. Oh Yesus, kita siap menyembah Dia pada pagi hari ini. Tuhan ada di tempat ini saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Rohnya bekerja seluas-luasnya di tempat ini, mengurapi setiap kita. Arahkan hatimu kepadanya. Tetap angkat tanganmu dan sembah Dia. Oh Yesus, Dia sungguh besar bagi kita. Anugerahnya sungguh luar biasa bagi kita setiap hari hingga pada saat ini. Namamu yang ada
kami percaya setiap apa yang kami alami pada saat ini, setiap apa yang kami nikmati pada saat ini Tuhan, kami yakin dan kami percaya bahwa itu asal daripada Engkau. Itu atas izinmu, itu atas kemurahan ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Selama 1 minggu yang sudah kami lewati, Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Apapun yang kami utarakan kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar seluruh doa kami. Engkau menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala apa yang kami perlukan Tuhan sediakan. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan sediakan itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami akan menyembah-Mu, kami akan memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya Roh-Mu bekerja seluas-luas di atas kami, mengurapi setiap kami yang rindu akan Engkau pada pagi hari ini. Setiap kami yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Kau urapi setiap kami, jamah kami yang memiliki sakit penyakit Tuhan menjamahnya. Tuhan menyembuhkannya dengan kuasa Roh-Mu, dengan nama-Mu ya Tuhan, nama yang berkuasa di atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menolak setiap kuasa-kuasa kegelapan yang akan merusak, akan mengganggu kami, yang akan mengganggu konsentrasi untuk mendengar kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini. Hanya Roh Tuhan yang menguasai kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya. Mari saudara yang percaya bahwa Tuhan bekerja ada di tempat ini pada saat ini. Katakan amin. Siap bersuka-cita pada pagi hari ini. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu selalu berkuasa. Firman Tuhan selalu menjadi jalan keluar bagi setiap persoalan kehidupan kita. Amin. Amin. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Yes, kami percaya. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak pernah ikut semua mungkin bagimu, hanya engkau jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Tuhan selalu menyediakannya bagi kita. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan dalam hidup kita, Dia sediakan bagi kita. Tinggal kita percaya saja kepadanya. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
kami mengalami masalah, ketika kami boleh lari kepadamu Tuhan, Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Pengharapan kami tidak akan pernah putus di dalam Tuhan, karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami, bahkan Tuhan yang Immanuel menyertai kami semua. Kami tidak akan pernah ditinggalkan sendiri selama kami ada di muka bumi ini Tuhan. Dan kami boleh datang ke tempat ini dalam segala pengucapan syukur kami, bahwa 1 minggu ini Tuhan memberkati kami luar biasa dahsyatnya. Terima kasih Tuhan, bahwa susah senang boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Saat ini sebentar kami mau dengar firman-Mu, biar kebenaran-Mu menjadi kekuatan buat kami, menjadi bekal buat kami, menjadi pecutan buat kami Tuhan, untuk kami menjadi lebih baik lagi, dan kami boleh semakin menyenangkan-Mu, semakin dekat dengan Engkau. Ajari kami Tuhan, buat kami mengerti apa yang selama ini kami tidak mengerti. Jadikan kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Yang percaya mari katakan amin. Silakan duduk. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Maaf sebentar saya harus minum. Puji Tuhan, kita langsung saja menginjak kepada firman Tuhan. Kita akan langsung buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9, yang bawa Alkitab bisa dibaca, karena kita mau asik sekali, nanti kita akan asik sekali kita belajar sama-sama mengulik firman Tuhan pagi hari ini. Lukas 9 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-43a, di satu perikop ya. Mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan bersama-sama secara bergantian dengan saya. Oke, saya mulai dari ayat 37 dan nanti Bapak Ibu baca ayat 38 dan seterusnya bergantian. Oke, semua sudah siap ya? Oke, puji Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sewaktu-waktu ia diserang roh, ia lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anakmu itu kemari." Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Silakan duduk. Oke, makasih Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas yang barusan kita baca. Oke. Dan saya akan beri judul murid yang sukses. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kalau anak-anak kita setiap hari mau berangkat sekolah, banyak keperluan yang orang tua harus persiapkan, bukan? Paling tidak mulai dari malam sudah dipersiapkan buku-buku pelajaran yang harus dibawa keesokan harinya. Kemudian kita cek apakah PR-nya sudah dikerjakan atau belum. Lalu kita akan pastikan bahwa anak kita nanti di sekolah tidak akan kelaparan. Kita akan sediakan atau kita akan siapkan bekal, makanan atau berupa uang supaya anak-anak bisa jajan di sekolah seperti itu, dengan harapan anak-anak kita bisa mengikuti semua mata pelajaran selama 1 hari itu
dengan tuntas, tidak sakit perut karena kelaparan dan sebagainya. Itu semua adalah persiapan untuk anak-anak kita bisa mengikuti sekolah, ya. Tapi untuk mendapatkan atau menjadi seorang pelajar atau murid yang sukses, tidak hanya sekedar kita menyiapkan anak-anak kita dengan buku pelajaran, memastikan mereka kenyang, tidak kelaparan pada waktu mengikuti pelajaran, tapi lebih pada itu, setiap pelajar yang mau sukses di dalam bersekolah, di dalam belajar, menuntut ilmu, yang harus ada di dalam setiap seorang murid, setiap pelajar adalah semangat juang untuk belajar. Betul ya Bu Titi ya? Karena kalau anak kita tidak punya semangat di dalam belajar, maka ketika guru menyampaikan pelajaran, kalau anak kita nggak paham, anak kita kalau nggak punya semangat, males, nggak akan nanya. Ya sudah, gurunya mau ngajarin apa, masa bodoh. Aku nggak ngerti, misalkan Samuel nggak ngerti yang diajarin ibu guru, masa bodoh. Aku kan nggak niat sekolah, aku kan nggak kepengen sekolah, yang suruh sekolah kan papi mami, kan? Tapi kalau seorang anak kecil, seorang murid, seorang pelajar menginginkan bahwa hidupnya bakal menjadi orang sukses, hidupnya menjadi orang yang berguna bagi orang tua, bagi bangsa dan negara dan seterusnya, tahu bahwa hidupnya itu harus berguna, maka dia akan memompa semangatnya. Kalau semangatnya mulai drop, dia pasti akan memacu semangatnya supaya bisa mengerti gimana caranya ketika guru mengajarkan 1+1. Saya nggak mudah mau guru, kok bisa 1+1? Saya tanya kok bisa begitu. Tapi karena anak itu punya semangat untuk belajar, ya. Karena anak-anak kita adalah murid-murid yang punya semangat dalam belajar, kita yakin deh pasti anak itu akan jadi orang yang sukses. Anak itu akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena apa? Karena punya mental juang. Gak tahu tanya, gak bisa PT aja, maju aja, mau kopi carane, pokoknya iso yang penting maju sih, ya kan? Betul ya Muel ya? Semangat sekolah ya? Oke. Demikian juga dengan hidup kita itu sesungguhnya adalah murid-murid Bapak Ibu. Kita itu sesungguhnya adalah seorang pelajar di mata Tuhan. Kita orang-orang yang belajar bagaimana mengikut Tuhan, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan, bagaimana kita menjadi seperti yang menjadi harapan Tuhan Yesus dalam hidup kita, sesuai dengan rencana gambaran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Maka kita perlu belajar, maka kita perlu mempunyai hati menjadi seorang murid. Kalau kita boleh menjadi dan kita mempunyai hati seorang murid, maka kita akan menjadi murid yang sukses, murid Tuhan Yesus yang sukses. Dan mari kita akan kembali kepada perikop Lukas pasal 9 yang kita baca. Saya lupa, ini yang mana? Ya. Oke. Kita akan langsung saja melihat ke Lukas 9 ayat 40. Ayat 40 berkata, "Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Jadi ada seorang bapak yang anaknya kerasukan setan dalam cerita di sini. Kemudian bapak ini mendatangi murid-murid Tuhan Yesus yang tersisa karena Yakobus, Yohanes, dan Petrus sedang berada di gunung bersama Tuhan Yesus. Dan di atas gunung itu terjadi dalam istilah teologi yang namanya transfigurasi. Yesus dimuliakan di atas gunung, di atas bukit. Nah, ketika Tuhan Yesus bersama dengan 3 muridnya sedang ada di bukit, kemudian adalah seorang bapak yang anaknya sedang kerasukan setan datang menghampiri murid-murid yang lain yang sedang menunggu Tuhan Yesus turun dari gunung atau dari bukit. Nah, bapak ini meminta tolong kepada murid-muridnya supaya bisa menyembuhkan dan bisa mengusir roh jahat keluar dari anak itu. Tetapi laporan dari bapak ini mengatakan bahwa mereka tidak dapat. Artinya bahwa
Seperti itu ya, saya akan persingkat. Kemudian apa respon Tuhan Yesus? Kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang susah, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anakmu itu kemari. Apa kata Yesus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-murid yang tidak bisa menyelesaikan tugas dikatakan adalah angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Kok bisa? Tidak berhasil? Apakah berarti sesat? Tunggu dulu. Kita harus belajar Alkitab supaya kita tahu kenapa Tuhan Yesus mengatakan murid-murid ini adalah sesat. Ya kan? Oke. Murid-murid ditegur Tuhan sebagai angkatan yang tidak percaya. Tidak percaya itu artinya tidak percaya bahwa mereka sesungguhnya bisa mengusir setan, bahwa mereka sebenarnya sudah diberikan kekuatan dan otoritas oleh Tuhan untuk mengusir setan dan menyembuhkan. Kenapa? Karena Lukas pasal 9 ayat 1, Tuhan itu kalau menyuruh orang jargoni, Bapak Ibu. Tuhan kalau menyuruh itu selalu ada dasar dan selalu memberi bekal. Makanya Lukas 9 ayat 1 berkata, yang bawa Alkitab atau hadis suci dibaca. Lalu maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai apa? Setan-setan, dan untuk menyembuhkan apa? Penyakit. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan tanggung jawab, Tuhan memberikan otoritas, Tuhan kasih bekal, Tuhan kasih dasar, Tuhan kasih kita kuasa, tenaga. Kalau dalam bahasa Inggris bukan tenaga dan kuasa, tetapi kuasa dan authority. Kuasa dan otoritas. Kalau saya diberikan otoritas kepada Nathan matikan, pasti Nathan akan mematikan. Kalau kita diberikan kuasa kepada Tuhan untuk mengusir setan, pasti kita bisa mengusir setan. Nah, lalu masalahnya ada di mana, Bapak Ibu? Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-murid ini adalah angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Angkatan yang tidak percaya karena nanti mereka tidak percaya bahwa mereka mempunyai kuasa. Mereka tidak yakin bahwa mereka mempunyai otoritas, bahwa mereka tidak percaya bahwa mereka mempunyai kuasa yang lebih tinggi, lebih berkuasa dari setan-setan dan dari sakit penyakit. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, kadang kita sebagai orang Kristen juga sama seperti murid-murid ini. Gak yakin kalau kita itu powerful, gak yakin kalau kita punya kuasa, tidak yakin kalau Tuhan memberikan kita otoritas. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan Dia bangkit di hari yang ketiga, itu artinya Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, dan kemenangan itu diberikan kepada kita supaya kita menjalani hidup di muka bumi ini sanggup berjuang dan mengalami kemenangan. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Dia memberikan seorang teman, yaitu penolong Roh Kudus, dan Dia juga memberikan kuasanya kepada kita. Ingat Kisah Para Rasul pasal 1, ya kan? Tiba-tiba saya ingat ayat itu. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa
kuasa Bapak Ibu. Kita tuh powerful. Kita tuh powerful. Kita tuh kuat. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang di dalam kita. Jauh lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini. 1 Yohanes berkata demikian. Masa kita kalah sama Mbak Rara yang awan hujan itu? Ya? Tapi seringkali ketika kita mempunyai masalah, kita menghadapi masalah, kita seperti orang yang meriang, kita seperti orang yang gemetar, kita seperti orang yang mau pingsan karena kita loyo, kayak kita nggak punya kuasa, kayak kita sudah, aduh, gimana caranya ya? Aduh, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum, gimana caranya? Ayo berdoa. Mbak Gembala mungkin berkata, ayo banyak berdoa, ayo cari wajah Tuhan, baca firman Tuhan, kamu akan tahu jawabannya. Aduh, saya udah nggak sanggup berdoa lagi, saya udah nggak sanggup lagi baca firman. Kayaknya doa saya mentok sampai ke atas plafon rumah saya. Saya udah bolak-balik berdoa soalnya Pak Gembala, tapi kok masalahnya tetap ada, masalahnya tetap di situ. Saya tetap kekurangan uang, saya tetap tidak sembuh, anak saya tetap bandel, anak saya tetap gak nurut, bisnis saya hancur. Tetap di situ Pak Gembala. Padahal saya sudah berdoa ulang-ulang. Jadi apa gunanya saya berdoa? Nah, hati-hati dengan ketidakpercayaan kita. Karena Tuhan menegur keras, hai kaum yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus sabar tinggal dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama-sama dengan kamu? Sebenarnya firman Tuhan ini adalah teguran buat kita. Karena kita seringkali kita lupa. Jadi murid tuh kita ngeyelan. Gak yakin bahwa Tuhan menolong, gak yakin bahwa Tuhan pasti menyertai, gak yakin bahwa kita punya kuasa untuk mengalahkan masalah kita, untuk mengalahkan sakit penyakit. Ini firman Tuhan adalah teguran buat kita juga dan buat saya juga. Angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Kenapa dibilang sesat? Bahasa aslinya itu to oppose. Oppose itu menolak. Refuse sama dengan refuse. To oppose, menolak. Jadi orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, tidak menjalankan fungsinya sebagai murid Tuhan Yesus, yang tidak melakukan dan mempraktekkan apa yang disuruhkan dan yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita dikatakan orang yang sesat. Karena apa? Kita menolak untuk melakukan, kita menolak untuk melakukan firman Tuhan, kita menolak untuk menjadi pelaku firman, kita menolak untuk percaya, kita menolak untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, kita menolak untuk percaya bahwa kita mempunyai kuasa dan otoritas di dalam Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu gemes sama murid-murid ini. Berapa lama lagi sih aku terus bisa sabar? Berapa lama lagi aku harus ngajarin kamu supaya kamu mengerti bahwa kamu dan kamu, hai murid-muridku, engkau sudah diberikan kuasa dan otoritas. Percaya, lakukan saja. Kenapa mereka menolak? Lukas 9 ayat 45 berkata, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya, karena pikiran mereka tertutup dan mereka tidak berani bertanya.
Dan pengharapan itu adalah umum pada waktu itu, pada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi pengharapan itu adalah pengharapan yang ada di setiap hati orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus itu. Mereka datang, saya mau jadi murid engkau, datang dengan membawa paradigma bahwa Tuhan Yesus yang akan membebaskan mereka dan bangsa mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Dan mereka tidak menukarkan paradigma itu, mereka tidak menurunkan paradigma itu, mereka tidak mengosongkan pikiran itu, mereka tidak mau mengosongkan wadahnya itu, sehingga ketika pengajaran Tuhan diberikan, firman Tuhan diberikan, perkataan-perkataan Tuhan diajarkan selama bertahun-tahun, mereka menolak karena pikiran mereka tertutup. Karena yang ada di pikiran mereka, kita akan dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kemerdekaan. Makanya to oppose, menolak, sesat, tak benar. Ya? Sehingga kita kehilangan kuasa. Ketika setan mengganggu kita, setan di depan kita nggak punya kuasa. Karena kita tidak memasukkan firman Tuhan itu masuk ke dalam pikiran kita. Kita tidak tinggal di dalam firman-Nya, dan firman-Nya tidak tinggal di dalam kita. Injil Yohanes berkata demikian, bukan? Kita nggak punya tenaga, kita nggak punya otoritas. Padahal firman Tuhan itu adalah senjata kita untuk melawan serangan kuasa iblis. Tapi kita tidak menghidupi firman Tuhan. Kita tidak menggeluti firman Tuhan. Ya? Kita tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Kalau baca status orang cepat, kalau baca IG cepat, kalau baca Facebook cepat. Tapi kalau gilirannya baca firman Tuhan, saya Tuhan tak delok WA, saya Tuhan tak delok IG ku Tuhan, mbak menolak notifikasi. Kita menyingkirkan firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan, HP saya akan ada Alkitabnya, oke. Saya lah delok iki Facebooke ono sing komen orang yang status tuh. Akhirnya setelah berjam-jam sing dibuka tutup Alkitab tapi Facebook. Kapan waktu kita untuk firman Tuhan? Kapan kita belajar firman Tuhan? Kalau begitu, akhirnya kita no power. Jadi orang Kristen kita no power, nggak punya kuasa. Waktu iblis menggoda kita, iblis menyerang kita, kita sudah kelepek-kelepek, sudah nggak punya tenaga. Karena pikiran kita tidak diisi firman Tuhan, tidak diisi dengan amunisi, yaitu firman Tuhan. Makanya loyo ketika kita diserang oleh iblis. Ya, nanti kita akan tahu, kita akan lihat selanjutnya untuk perikop berikutnya. Oke. Yesus marah karena mereka gagal sebagai murid. Jadi ayat yang ke-41 itu adalah puncak dari kemarahan Tuhan Yesus setelah dia sudah mengajar, sudah ngajarin setiap hari, tapi mereka jadi murid gagal. Tuhan menegur, Tuhan marah karena mereka gagal sebagai murid. Mungkin rasanya yang dirasakan Pak Gembala seperti itu ya, ketika kita bandel, diajari ngeyel, mungkin itu juga yang dirasakan oleh Bapak Gembala. Tapi mari kita kembali kepada perikop ini. Yesus marah bukan karena masalah mereka tidak profesional sebagai murid. Ketika ada orang datang untuk minta disembuhkan dan dilayani, mereka tidak bisa, bukan masalah itu. Yang Yesus mau
marah atas mereka adalah karena mereka gagal sebagai murid. Sudah bertahun-tahun diajari Tuhan Yesus, bahkan sudah diberikan modal, kuasa, otoritas. Kok iya nggak bisa? Tetapi mereka tidak dapat. Tetapi mereka tidak dapat. Pada saat itu mereka gagal jadi murid. Lantas apa kegagalan mereka, Bapak Ibu? Yang pertama, mereka gagal sebagai murid karena sebenarnya seperti yang saya bilang di awal, karena mereka sudah diberikan power and authority, sudah diberikan kuasa dan otoritas oleh Tuhan. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya berikan tenaga dan kuasa, tapi kalau dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan kuasa dan otoritas, power and authority. Mau sudah dikasih modal, sanggup, bisa, kamu pasti bisa. Kenapa? Karena pada Lukas 9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6, kita akan melihat setelah Tuhan ayat 1 berkata Tuhan memberikan kuasa dan otoritas kepada murid-murid, lalu murid-murid itu berangkat memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan ayat yang ke-6, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil. Dan ayat 6 Lukas 9, menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi bukannya mereka gak pernah, mereka sudah melakukan. Kenapa di Lukas 37 ayat 43 mereka gak bisa? Uang mereka sudah praktek, mereka bisa. Gitu loh. Makanya Tuhan Yesus gemes. Itu karena iman mereka up and down. Mereka tidak memelihara iman mereka tetap pada posisinya, bahkan mengupgrade imannya, tapi malah semakin hari semakin turun. Ya, mari kita cek Bapak Ibu, kondisi rohani kita hari-hari ini, kondisi hidup kita hari-hari ini ikut Tuhan. Jangan-jangan kita malah makin ngedrop nih. Jangan-jangan kita makin turun nih. Jangan-jangan iman kita sudah lewat tinggal 10%. Coba dicek Bapak Ibu. Caranya ngecek ketika kalian Bapak Ibu kebiasaan di ibadah pemuda, maaf. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara sedang menghadapi masalah, ya cek respon Bapak Ibu. Kalau kita mulai khawatir, kita mulai cemas, kita mulai takut, 10% harus dicas lagi berarti. Kalau kita mulai sakit perut, ada masalah, asap lambung naik, colokkan iman kita ke firman Tuhan, ke Tuhan Yesus, supaya iman kita naik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengharapkan kita semua menjadi murid-murid yang sukses dan berhasil. Berhasil yang bagaimana?
berhasil menjadi murid-murid ketika terjadi masalah, berjuang sampai akhir, melakukan dengan iman, berjalan melangkah dengan iman, bertanggung jawab dengan kerohanian kita, bertanggung jawab dengan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, gagal yang kedua murid-murid ini adalah karena murid-murid kurang percaya. Saya minta tolong Charles maju ke depan, tolong bacakan ini. Lukas pasal Matius 17 ayat 20 pakai Meko. Matius 17 ayat 9 ini adalah perikop paralel dari kisah Lukas 9. Ini ada di Injil Lukas, Matius, dan juga di Injil Markus. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Yes, amin. Kamu duduk situ dulu kok, jangan ke sana dulu. Nanti tak panggil lagi. Jadi Matius 17 ayat ayat 10 ya. Enggak, kisahnya itu mulai dari Matius 17 pasal yang ke ayat 14 sampai ayat 21. Itu Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayat, sama seperti Lukas 9 tadi kan. Nah, betul kan kata saya? Balikin tadi lagi. Rupanya iman mereka di bawah 10%, sudah lowbat. Bahkan seandainya mereka punya iman cuma sebiji sesawi aja, maka kamu bisa memindahkan gunung itu ke sana gitu. Berarti pada waktu itu imannya murid-murid itu lebih di bawah lagi dari biji sesawi. Makanya nggak bisa, no power alias loyo, gitu Bapak Ibu. Ya, balik ke PowerPoint. Jadi murid-murid gagal karena mereka kurang percaya. Seandainya iman mereka sebesar biji sesawi, mereka bisa menyelesaikan pelayanan terhadap anak yang kerasukan setan itu. Tapi karena kondisi iman mereka drop di bawah biji sesawi, mereka tidak bisa. Mereka gagal karena mereka tidak percaya. Seringkali kita gagal menjadi murid-murid yang powerful, menjadi murid-murid Tuhan yang powerful, orang Kristen yang powerful, karena kita kurang percaya. Karena kita kurang percaya. Setiap hari Minggu kita beribadah, kita merenungkan firman Tuhan. Di situ iman kita sebetulnya sedang dibangkitkan lagi, digali lagi dan digali lagi. Tetapi ketika rupanya ketika keluar dari pintu gerbang gereja, lalu 1 minggu berlalu, firman Tuhannya apa tadi bro? Aduh, apa ya? Tadi mana apa ya? Tuh, lupa ya. Karena firman Tuhan tidak dimasukkan ke dalam pikiran kita, tidak kita renungkan, tidak kita bawa pulang, sehingga
firman Tuhan itu? Pilu-pilunya menyembuhkan. Kita taruh di mana ayat itu ketika anak kita sakit? Ketika kita nggak bisa bayar uang sekolah, di mana imanmu? Mereka gagal karena mereka kurang percaya. Dan kegagalan mereka yang ketiga diakibatkan mereka kurang disiplin rohani. Kok Markus 9 ayat 28 sampai 29 kok. Markus ya 28 29. Ya. Markus 9 ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, sekarang kamu boleh duduk. Kasih ya, Kok. Kenapa kami tidak bisa mengusir orang jahat itu, Tuhan Yesus? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa, Bapak Ibu? Berdoa. Berarti murid-murid Tuhan Yesus kurang berdoa. Dalam arti mereka tidak punya disiplin rohani yang benar. Hidup kedisiplinan dalam rohani itu penting buat kita, Bapak Ibu. Apa sih disiplin rohani itu? Baca Alkitab, merenungkan, punya waktu saat teduh setiap hari, berdoa. Berdoanya, Tuhan Yesus berkati kami hari ini, keluarga kami, istriku, anakku, suamiku, bisnisku, pekerjaanku. Hari ini saya mau berangkat bekerja, Tuhan tolong berangkat. Bukan yang berdoa seperti itu, Bapak Ibu, tetapi waktu keintiman dengan Tuhan yang dimaksud. Kita memuji Tuhan, ya. Mah, aku mau berdoa dulu ya di kamar ya. Oke, itu berarti kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini. Lalu kita menyembah Tuhan, kita menyanyi memuji Tuhan. Lalu kita baca firman Tuhan. Aku sudah membaca Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Tuhan, saya mau merenungkan apa yang Engkau mau, rema apa Tuhan untuk atas firman Tuhan ini. Mari Tuhan berbicaralah. Sudahkah kita melakukan itu, Bapak Ibu? Kalau mau belajar firman Tuhan lebih intens lagi, bisa ikut kami hari Selasa di tempat ini, ada doa relawan. Di situ kami berdoa dan juga kami mengadakan pendalaman Alkitab secara berurutan sesuai dengan firman Tuhan atau ayat yang disampaikan atau dibagikan setiap hari oleh Bapak Gembala di WA. Nanti kita akan bahas itu di dalam doa relawan. Kita gali sama-sama, yang tidak tahu bertanya dan yang punya dapat rema di situ bisa disampaikan di situ, dan kita semakin mengerti firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena kalau mengadakan YouTube dan video di Facebook ataupun di Instagram, belum tentu itu benar. Karena belum tentu khotbah-khotbah di YouTube, di Facebook, dan di Instagram itu benar. Kalau kita tidak membekali, kita dalam hati kita nggak tahu apakah firman yang di YouTube itu benar atau tidak, kan? Jadi gunanya adalah pendalaman Alkitab seperti itu supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh gelombang penyesatan atau firman Tuhan yang tidak benar. Oke, jadi sekali lagi kita kembali ke perikop. Murid-murid Tuhan Yesus pada
Pada peristiwa itu mereka dianggap Tuhan gagal sebagai murid karena mereka sebenarnya sudah diberikan kuasa dan otoritas oleh Tuhan sebelumnya, dan mereka sebelumnya sudah mempraktekkan firman Tuhan itu. Mereka sudah pernah melakukan itu. Kemudian mereka gagal karena murid-murid kurang percaya. Di bawah biji sesawi, lebih kecil dari biji sesawi, makanya mereka tidak bisa. Lalu kemudian mereka gagal karena mereka kurang memiliki disiplin rohani. Tuhan berkata jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan Next slide. Jadi kesimpulannya firman Tuhan hari ini adalah untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sukses adalah satu, praktekkanlah yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Gunanya sekolah itu untuk mempraktekkan. Gunanya kita diberikan teori oleh guru untuk kita mempraktekkan. Pelajaran matematika, Bapak guru menuliskan soal supaya kita praktek teori yang barusan Pak guru berikan, supaya kita praktek bahwa betul 1 tambah 1 sama dengan 2. Harus dilatih supaya skill menghitung kita itu semakin level up terus. Jadi perlu yang pertama, agar kita menjadi murid Tuhan Yesus yang sukses, yang berhasil, praktekkan yang sudah diajarkan. Praktekkan firman Tuhan yang sudah diajarkan, baik melalui ibadah mimbar di tempat ini, melalui bacaan renungan firman Tuhan, yang kita baca Alkitab, yang kita baca ini setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, praktekkan dan lakukan. Jadi tidak omdo. Mas Rian, kalau ketemu orang yang omdo, senang apa senang? Hah? Kalau dengar orang yang isinya cuma omdo, senang apa jengkel? Jengkel ya. Iya. Tuhan Yesus juga gemas kalau omong doang. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tapi, aduh Tuhan Yesus, gak punya duit bulan ini. Gimana lah Tuhan Yesus? Selapungku naik gara-gara mikirin duitnya tinggal 5.000. Jangan omdo. Ketika uang kita tinggal 5.000, Tuhan, aku percaya Tuhan, sekalipun di depan matamu uang ini 5.000 Tuhan, tapi Tuhan sanggup kirimkan berkat. Tuhan, aku percaya Kau mencukupkan. Tapi jangan lupa bekerja. Jangan cuma menunggu di depan pintu. Tuhan pasti akan kirim berkat. Ingat, tetap juga harus bekerja Bapak Ibu ya. Oke. Praktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita pelajari. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur, serahkanlah hidupmu, maka Ia akan bertindak. Praktekkan Bapak Ibu. Praktekkan. Kalau kita berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Aku percaya Tuhan, sekalipun hari ini daganganku sepi, aku percaya Tuhan Aku akan bertindak karena aku sudah berserah kepadamu. Jangan batasi kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Ingat, ketika bangsa Israel minta daging, minta dikasih makan daging, emang Tuhan bisa? Masa kan aku tidak bisa? Ya
kan? Yang di pikiran orang Israel, dagingnya itu seperti daging yang di Mesir, ya kan? Daging-daging domba, daging kambing, lembu, yang di otak mereka tuh dagingnya kayak gitu. Tapi Tuhan kirim daging burung puyuh, ya kan? Tapi itu tetap daging dan mereka cukupkan sampai mereka kenyang. Ya, praktekkan firman Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya. Praktekkan firman Tuhan. Matius berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Praktekkan firman Tuhan itu, dahulukan Tuhan, dahulukan kepentingan Tuhan, dahulukan kepentingan ibadah, dahulukan kepentingan yang menunjang kerohanianmu, yang menunjang imanmu. Dahulukan itu dalam hidupmu dan singkirkan sejenak setiap kesibukan kita, karena hidup kita hidup perlu dicas oleh Tuhan setiap hari, betul? Karena kalau tidak kita jadi loyo, karena kita akan jadi kurang powerful, ya kan? Lakukan kebenaran itu. 2 Korintus 9, menaburlah, berilah dengan kerelaan hati, praktekkan. Masihlah Tuhan apa yang gak akan mencukupi hidupmu ketika engkau menabur lihat orang kesusahan? Masa iya Tuhan tidak akan mencukupkan kebutuhan anakmu, kebutuhan sekolah anakmu, kebutuhan makanmu? Pasti Tuhan akan kirim. Percaya, jangan takut menabur, jangan takut memberi. Kami berdua sudah mempraktekannya. Saat kami harus tunduk pada otoritas Tuhan, bahwa Tuhan berkata menabur. Sekalipun uang ATM terus ditarik, tapi kalau Tuhan bilang menabur, Tuhan, aku taat. Hidupku besok Tuhan yang pegang kendali. Saya tidak tahu, aku percaya Tuhan sanggupkan. Hidup tuh sama Tuhan luar biasa. Jangan pernah lupa bahwa hidup kita itu sudah diberkati Tuhan. Mengucap syukurlah. Ya, lakukan firman Tuhan dan praktekkan yang sudah diajarkan. Untuk menjadi murid yang sukses, yang kedua adalah terima pengajaran dengan wadah yang kosong. Murid-murid tidak bisa mempraktekkan, mereka tidak menghidupi firman Tuhan itu karena wadah yang mereka punya belum dikosongkan. Mereka masih penuh dengan paradigma yang lama. Mereka masih penuh dengan pemahaman yang lama tentang kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini, sehingga mereka tidak bisa memasukkan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak bisa hidup di dalam mereka karena mereka belum mengosongkan wadah. Jadi ketika diajak, ini tidak sesuai, ini tidak cocok ini. Kan Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita, tidak cocok ini. Biasaan kita sering memilih-milih firman Tuhan. Ini cocok untuk saya. Oh haleluya, ini sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan rohani saya hari ini. Tapi ketika kita diberi firman Tuhan, bertobatlah, serahkan hidupmu. Apa Tuhan? Opo iya Tuhan? Berat. Nah, belajar ya Bapak Ibu ya. Terimalah pengajaran dengan wadah yang kosong. Paradigma kita jadi orang Kristen puluhan tahun juga belum tentu benar, karena rema Tuhan akan terus diberikan kepada kita. Jadi ketika kita terima firman Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita dengar khotbah, kosongkan dulu wadahnya kita. Itu yang kami lakukan setiap hari Selasa. Saya pribadi, saya belajar, saya mengosongkan wadah saya supaya saya bisa menampung
berkat yang baru setiap hari, berkat firman Tuhan yang baru setiap hari. Sekalipun kami berdua sudah banyak sekali bertahun-tahun di sekolah firman Tuhan, diberikan belajar mengerti firman Tuhan, tapi ketika kita belajar firman Tuhan, wadahnya harus dikosongkan dulu supaya kita bisa menerima firman-Nya. Tuhan selalu fresh, selalu baru. Yang ketiga, percayai firman Sang Guru Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan, percaya isi firman Tuhan ini akurat dan mengandung kebenaran dan iya dan amin. Tidak ada lagi yang lain kecuali firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Kita sudah mengatakan amin, jangan beri tempat lagi untuk keraguan di dalam hati kita. Percayai saja firman Sang Guru Tuhan Yesus itu adalah kebenaran adanya. Yang keempat, ayo tingkatkan disiplin kita hari-hari ini. Mungkin kita ngedrop. Ayo ditingkatkan lagi. Berdoanya lebih sering lagi. Saat teduh dengan Tuhan, penyembahan kita dengan Tuhan lebih lagi, perenungan kita kepada firman Tuhan lebih lagi, dibandingkan kita buka Facebook, dibandingkan kita bergosip dengan tetangga, dibandingkan kita harus pergi ke tempat-tempat yang lain. Sebelum kita melakukan semuanya, sisakan waktulah buat Tuhan setiap hari, supaya kita jadi orang Kristen, menjadi murid yang sukses, yang punya powerful atas menghadapi masalah. Jangan pernah lupa, Tuhan pernah menolong kita di masa yang lalu, maka Tuhan pasti akan menolong kita saat ini. Amin. Itulah keyakinan kita. Ayo, orang yang menang, orang murid yang sukses itu membusungkan dadanya, aku kuat Tuhan, bukan karena aku, karena Tuhan ada di pihakku. Kita bangkit berdiri. Syukur bahwa Tuhan sudah menyatakan firman Tuhan-Nya kepada kita, dan kiranya benih firman Tuhan pada siang hari ini mendatangkan pencerahan, dan yang terpenting adalah membawa kita kepada perubahan yang lebih baik. Yang dulu ragu akan firman Tuhan, pulang dengan membawa iman Tuhan kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan sungguh-sungguh setia dan adil. Lagu yang ketiga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mereview lagi, merenungkan firman Tuhan yang sudah dipaparkan hari ini kepada kita semua. Kita review, kita ulang lagi, apa sih maksudnya Tuhan dengan firman Tuhan ini dalam buat hidupku hari ini dan selanjutnya. Mari kita merenungkan dulu firman Tuhan yang kita sudah terima hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Meskipun takku mengerti apa yang ku alami. Sesaat pujian dinaikkan, kita renungkan. Jemaat silakan merenungkan firman Tuhan ini. Aku yakin
diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yes. Lakukan apa yang telah kita dengar. Yes. Agar kuasa, power, otoritas itu tetap ada dalam hidup kita. Yes. Kita akan memberikan persembahan kita di depan. Tetap ada persembahan untuk pembangunan dan kantong kolekta yang akan diedarkan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini, dan kami akan tetap percaya kepadamu dan tetap akan menjadi murid yang benar. Murid, bukan murid yang gagal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar ini merema dalam hidup kami dan mempertebal iman kami untuk tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pembangunan gereja ini, renovasi gereja ini, dan untuk pelayanan di tempat ini. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan lipat kali gandakan apa yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saya silakan hambanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan undur di tempat ini. Kita akan menyelesaikan ibadah pada hari ini, dan sepanjang hari ini kiranya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Saya menyebut Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sepakat mau menjadi murid-Mu, murid Yesus yang setia, murid Yesus yang sungguh-sungguh menjadi murid dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan meneguhkan kebenaran firman-Mu
seperti apa yang sudah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya ada dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam pengcoveran Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi memiliki pendengaran dan telinga seorang murid, hati seorang murid, dan tindakan seorang murid, sehingga kami hari ini dapat menikmati kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk kota kami. Tuhan memberkati Kabupaten Banyumas, Tuhan memberkati Bupati, Wakil Bupati, beserta para pemimpin-pemimpin daerah yang ada di Kabupaten Banyumas. Tuhan memberkati camat, lurah, RT, RW di Kabupaten Banyumas. Tuhan memberkati masyarakat Banyumas, berkati ekonominya, berkati masyarakatnya, berkati pekerjaan dan penghasilan masyarakat Banyumas. Pulihkan ekonominya, lawat kota Purwokerto secara khusus menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami juga berdoa, Tuhan mau menyampaikan isi hati kami, kerinduan kami untuk orang-orang tua kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Berdoa untuk yang hadir di tempat ini. Doa untuk Pak Giarto, Bu Giarto, Pak Slamet, Bu Slamet. Berdoa untuk Bu Sriati, Oma Lukas, Ama Suju, Pak Sasongko, Pak Ju, juga engkau. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya di masa-masa tuanya. Tuhan juga memulihkan kesehatan Bu Cipto dalam berkat nama Yesus. Sukacita, damai sejahtera menjadi bagiannya. Pelihara kehidupan mereka di masa-masa tuanya, memiliki sukacita, damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Dan berdoa juga orang-orang tua kami yang ada di tempat-tempat jauh, di mana kami tidak dapat satu area. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memelihara hidup mereka dalam berkat nama Yesus. Berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan yang hari ini tetap setia untuk menikmati hadirat Tuhan, ibadah, kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati umat jemaat di tempat ini. Secara khusus Tuhan menolong segala pergumulannya. Tuhan menjawab setiap apa yang menjadi doa-doanya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memulihkan hidupnya, keluarganya. Tuhan memulihkan pekerjaannya, ekonominya, keuangannya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan tolong umat, juga umat-umat yang lain yang ada di luar sana, yang sedang mengikuti ibadah live pada hari ini. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita menerima berkat firman Tuhan. Dan kita mengangkat tangan kita sebagai tanda kita berserah
dan siap menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Terimalah doa berkat untuk saudara dalam berkat nama Yesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, suamimu, istrimu, bahkan anak-anakmu serta seisi rumahmu yang tinggal bersama menikmati berkat yang baru daripada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru bahkan yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu jika engkau tetap setia dan percaya bahwa Allah sanggup menolong kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaan usahamu, warungmu, tokomu, apa yang menjadi ceritamu hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok. Dalam nama Yesus, Tuhan sanggup memberikan keuntungan demi keuntungan dalam kehidupan. Bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan sanggup melakukan buat kehidupanmu. Dalam nama Yesus, saudara percaya bahwa Allah kita dasar, Tuhan dan Guru kita luar biasa. Katakan amin, amin.